Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Di sini saya ada TV plasma 42 in dengan kerusakan, ada suara, tidak ada gambar. Dan selang beberapa detik dia akan protek kembali ke standby. Ini dia untuk bagian mesinnya. Untuk unit ini cukup lama disimpan ya, karena rusak. Untuk kerusakan seperti ini kita harus mengecek beberapa bagian yang berhubungan ke bagian panel. Sini saya akan cek dulu bagian groundnya, ground panel. Kita cek menggunakan multitester dengan skala buzzer ya. Nah, di sini untuk ground layar masih terhubung dua-duanya. Kita juga bisa cek untuk jalur supply ya, VA/VS apakah dia short atau tidak. Berikutnya saya akan mengecek bagian Y main dan juga Z main. Saya akan lepas keduanya, dan jika tidak ada kerusakan kita bisa melakukan pengukuran pada power supply. Oke, ini dia untuk modul Y main dan juga Z mainnya sudah saya lepas. Sini kita bisa melakukan pengukuran ya pada bagian final ataupun C keramik. Mungkin ada yang short atau tidak. Kita bisa mengukur dengan skala buzzer ya pada final IGBT ataupun MOSFET. Sini saya contohkan untuk pengukurannya. Jadi jika berbunyi buzzer menandakan komponen tersebut short. Kita cek semua untuk bagian finalnya ya. Ini yang jenis ini model bukan SMD, dia seperti tupak. Kita cek juga yang model biasa ya, DIP. Ini yang terdapat pada bagian heatsink ya. Kemudian kita ukur juga untuk bagian main Z nya. Kalau kedua modul ini tidak ada yang short, kita bisa melakukan pengukuran dan juga pengecekan pada bagian yang lain. Mungkin kita bisa mengecek bagian buffer ataupun logic ya, yang menyebabkan panel tidak menampilkan gambar. Di blok Y main di sini saya juga mendapati beberapa jalur yang solderannya di sini retak ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini retakannya. Jadi PCB ini perlu solder ulang di beberapa bagian. Oke, di sini saya sudah solder ulang beberapa bagian ya. Kita pastikan tidak ada solderan yang retak ya. Apalagi jika retakan itu terdapat di bagian final, itu bisa fatal ya, bisa korslet nanti. Oke, di sini untuk kedua model tersebut saya pasang kembali. Dan di sini kita akan melakukan pengukuran tegangan. Di sini powernya sudah saya colokkan ya. Kita ukur tegangannya. Oke, untuk VS di sini 209 ya, normal. Kemudian untuk VA di sini 55 volt.
VAVS normal. Namun di sini untuk lampu logic dia tidak menyala ya, menandakan ada tegangan yang tidak normal. Kita akan telusuri mana tegangan yang tidak normal. Logic ini mendapat tegangan supply dari Y main dan dia akan mengumpan balik ke bagian Z dan juga mendapatkan signal data dari mainboard. Berikutnya saya akan mencoba auto gain ya, mengetes layar tanpa menggunakan mainboard. Di sini saya lepas untuk fleksibel ke mainboard. Kemudian kita juga harus menjumper pin auto gain dan juga kita melepas soket supply untuk ke mainboard. Jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan pengetesan layar ya. Kemudian kita bisa ukur tegangan supply untuk ke logic dari Y mainnya. Di sini powernya sudah terhubung ya. Untuk tegangan 5 volt ada normal. Dan di sini untuk tegangan 18 volt. Di sini tegangannya drop ya, 3 volt. Nah, juga di sini tegangannya berdenyut. Ini yang menyebabkan logic tidak bekerja ya. Kita akan telusuri untuk sumber tegangan 18 volt dari modul Y main. Di sini kita bisa lepas untuk fleksibel menuju logic untuk memastikan logic dan juga main Z-nya ini tidak short ya, tidak ada kerusakan pada jalur 18 volt. Karena di sini untuk 18 volt dia terhubung ke beberapa driver ya, IC driver untuk di bagian Y main dan juga Z main. Oke, di sini untuk fleksibelnya sudah saya lepas. Kita ukur lagi untuk sumber tegangannya ya. Tegangan 5 volt dan juga 18 volt. Dan di sini masih tetap drop ya, berdenyut untuk tegangan 18 voltnya. Jadi di sini kita bisa pastikan sumber tegangan 18 volt di sini masih tetap drop ya. Dan kemungkinan di sini ada kerusakan pada bagian modul Y main ataupun pada bagian buffer. Oke, di sini untuk modul Y-nya saya lepas kembali dan saya akan mengecek untuk trafo kuning ini ya. Pada rangkaian ini untuk tegangan 18 voltnya. Di sini kita bisa cek sumber tegangan 18 volt dari trafo kuning ya. Mungkin dari drivernya. Dan untuk tegangan 18 volt ini juga terhubung ke beberapa driver ya. IC driver untuk kontrol final ya, switch up dan juga switch down. Ini untuk MOSFET-nya penggerak trafo kuning ya, switching. Kita ukur beberapa komponennya. Jika tidak ada komponen yang bermasalah, kita bisa pasang kembali. Dan saya akan coba cek bagian buffer ya. Di sini buffernya saya sudah lepas. Dan untuk fleksibel ke logic masih saya lepas juga. Kita ukur sumber tegangan 18 voltnya, apakah dia masih drop atau tidak. Kita ukur ya tegangannya. Untuk 5 volt normal, kemudian 18 voltnya di sini kita bisa lihat tegangannya hadir ya, normal, tidak ngedrop dan berdenyut.
Di sini dipastikan untuk driver pada WY main di sini normal ya. Berarti untuk masalahnya di sini terdapat di bagian buffer. Oke, ini dia untuk modul buffernya. Kita akan melakukan pengukuran ya, pengecekan. Untuk mengecek buffer di sini kita bisa menyiapkan multimeter dengan skala ohm ya, ataupun dengan skala buzzer agar lebih mudah untuk mengecekannya. Kemudian untuk pengecekan kita hubungkan probe positif ya, probe merah ke bagian ground main. Dan untuk probe negatif di sini kita bisa hubungkan pada bagian pin untuk output ke fleksi layar. Caranya seperti ini, kita bisa jalankan ya untuk probe negatif ya. Jika ada hambatan yang rendah ataupun buzzer berbunyi, itu menandakan ada IC yang rusak. Pak, ada SMS Pak, dibaca Pak. Pak, ada SMS Pak, dibaca. Ada remaja Pak, marah Pak, beles Pak. Pak, ada SMS tolong dibaca. Pak, ada SMS masuk ya Pak, ada remaja ya. Oke, bisa kita dengar di sini terdengar suara buzzer ya. Pada salah satu sisi fleksibel ya, soket fleksibel. Meskipun hanya beberapa pin yang berbunyi, di sini menandakan untuk IC buffer ini ada yang rusak. Kita bisa urut jalurnya menuju ke IC yang mana yang rusak. Di sini saya coba perhatikan, sepertinya menuju ke IC nomor 3 dari sebelah kiri. Tadi saya sempat cari di gudang untuk stok buffer, dan di sini saya ada buffer dengan unit tipe lain, merek LG juga. Di sini saya akan tunjukkan kondisi buffer yang normal ya. Jadi untuk yang normal itu tidak akan bunyi jika kita tes seperti ini. Untuk kedua buffer ini saya perhatikan jumlah IC dan juga jumlah pin soket ya. Di sini semuanya sama. Begitu juga untuk jalur pada input dan juga output. Dan saya rasa kedua buffer ini bisa saling menggantikan. Sini hanya kedudukannya saja yang berbeda. Ya, agak pendek ya. Untuk fleksibelnya di sini sama. Jumlah IC juga sama. Kita bisa lihat di sini untuk inputnya. Ini juga sama semua. Nanti saya akan coba tes menggunakan buffer ini ya. Kalau memang nanti bisa hidup layarnya, kita tinggal rubah untuk bagian kedudukannya. Tadi juga sempat cari untuk datasheet IC-nya, cuman saya tidak dapat datasheetnya. Untuk kedua buffer ini tipenya berbeda ya IC-nya. Kalau memang berhasil, berarti kedua IC ini bisa dikatakan sama. Oke, ternyata untuk kedua buffer ini sama. Saya sudah mengecek tadi, melakukan pengetesan pada layar dan juga pada bagian layar bisa hidup. Di sini saya tinggal memodifikasi buffernya untuk kedudukannya.
Sini saya sesuaikan kedudukannya ya. Saya bor ulang, kemudian ada beberapa jalur yang saya cut. Nah ini dia, nanti bisa kita jumper lewat atas ya. Untuk melakukan perubahan seperti ini, kita tidak boleh menggabungkan ground body dengan ground buffer, karena ground buffer di sini didapatkan dari output Y main. Oke, buffernya sudah terpasang ya. Dan ini ada jumperan karena ada jalur yang saya cut ya di sini tadi. Sudah terpasang, kita akan melakukan pengetesan. Di sini untuk fleksibel mainboardnya belum saya pasang. Kita akan tes layar dulu ya. Kondisinya juga untuk fleksinya ini ada sedikit kotor, nanti saya akan coba bersihkan. Oke, unitnya sudah saya dirikan. Kita akan mengetes layar ya. Dan di sini masih mode autogen. Kita akan tes. Bisa kita lihat di sini untuk lampu logic sudah berkedip ya. Nah, ini dia untuk tampilan autogennya. Layarnya masih bagus ya, tidak ada garis ataupun cacat display. Saya tinggal membersihkan fleksibel ya untuk ke mainboardnya. Nanti kita akan tes. Oke teman-teman, di sini saya sudah pasang semua. Kita akan melakukan pengetesan ya. Logiknya sudah aktif dan kita bisa lihat tampilan layarnya sudah ada ya. Tampilan gambarnya sudah normal. Di sini kita bisa sesuaikan untuk cahaya layar ya, bisa kita kurangi agar mesinnya ini tidak terlalu panas. Jadi sumber masalah pada unit ini sudah terpecahkan ya. Masalah utama terdapat di bagian modul buffer, terdapat IC yang rusak yang menyebabkan tegangan 18 volt drop dan membuat unit protect ya kembali standby. Tidak ada gambar. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.